Salam Patriot di Suara Patriot. Dunia mulai membuka mata. Dunia mulai sadar, dan kesadaran ini sudah tak bisa dihentikan lagi. Di balik layar megah pembangunan ekonomi, di balik sorotan lampu dunia yang terpikat oleh keajaiban China, perlahan satu demi satu topeng itu mulai terlepas. Dan kini dunia tahu, di balik Partai Komunis China, PKC, ada ideologi tua yang masih hidup. Komunisme. Komunisme bukan sekedar sistem ekonomi. Ia adalah alat kontrol. Ia adalah sistem totalitarian yang menindas suara hati, mematikan kebebasan berpikir, dan menggantikan dengan kesetiaan buta pada negara, bukan pada rakyat, bukan pada kebenaran. Dan itulah yang kini semakin disadari oleh negara-negara di seluruh dunia. Amerika Serikat kini secara terbuka menyebut PKC sebagai ancaman terbesar terhadap tatanan dunia yang bebas dan adil. Mereka tak hanya mengingatkan rakyatnya, tapi juga menggandeng sekutu-sekutunya, Inggris, Jepang, Australia, India, hingga negara-negara Eropa Timur. Kesadaran global telah bangkit karena fakta tak bisa lagi disembunyikan. Di Hong Kong, dunia menyaksikan bagaimana janji satu negara dengan dua sistem dihancurkan dengan Undang-Undang Keamanan Nasional. Aktivis demokrasi ditangkap, media independen dibungkam, dan masyarakat dipaksa tunduk kepada Beijing atau menghilang. Di Xinjiang, dunia juga mulai berbicara. Penindasan terhadap etnis Uighur tak lagi bisa ditutupi dengan propaganda turisme. Ada kamp konsentrasi, kerja paksa, pemusnahan budaya dan agama yang terjadi terang-terangan. Dan itu semua atas nama komunisme yang tidak memberi ruang pada Tuhan. Di dunia digital, PKC memperluas pengaruhnya lewat TikTok, Huawei, dan sensor di balik teknologi. Mereka bukan hanya menjual teknologi murah, mereka menanamkan kontrol dan mengintai data. Dan semua ini bukan teori konspirasi. Ini adalah kenyataan. Ditegaskan oleh laporan dari berbagai lembaga, dari Amnesty International, Human Rights Watch, hingga lembaga intelijen resmi negara-negara demokratis. Tapi yang paling berbahaya bukan hanya apa yang dilakukan PKC di dalam negeri mereka. Yang lebih mengerikan adalah bagaimana mereka menyusup ke negara-negara demokrasi dan menggunakan kebebasan itu untuk menyebarkan pengaruh mereka. Di universitas mereka hadir lewat Confucius Institute. Di media, mereka mendanai siaran yang memutarbalikkan fakta. Di bidang ekonomi, mereka membeli pelabuhan, jaringan listrik, hingga media lokal, semua atas nama investasi. Mereka bergerak bebas di negara demokrasi, tapi di negaranya sendiri, segalanya dikendalikan. Facebook diblokir, Google dilarang, gereja ditutup, pendeta ditangkap, buku yang tidak sejalan dengan partai dihancurkan. Tapi ini bukan akhir cerita. Justru ini adalah awal dari kebangkitan kesadaran dunia. Negara-negara mulai memutuskan kerjasama sensitif dengan entitas milik PKC. Aliansi militer seperti Quad dan AUKUS dibentuk. Bahkan banyak negara muslim mulai angkat suara atas genosida di Xinjiang. Dunia akhirnya sadar, komunisme bukan solusi. Komunisme adalah ancaman. Dan PKC adalah wajah baru dari komunisme abad ke-21. Lebih pintar, lebih licik, dan lebih global. Tapi tetap haus kekuasaan. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Kita bangsa besar. Bangsa yang lahir dari semangat kemerdekaan. Kita tidak boleh lengah. Jangan biarkan penjajahan modern masuk lewat investasi dan janji infrastruktur. Jangan biarkan propaganda asing meracuni generasi muda kita. Jangan percaya janji komunis yang selalu manis di depan, namun pahit akhirnya. Komunisme adalah jalan buntu. Suara Patriot untuk Indonesia berdaulat.